Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Martin Luther pada abad pertengahan. Selamat menonton. Berbicara mengenai reformasi gereja, tidak bisa lepas dari sosok Martin Luther, seorang reformator Jerman yang ajaran-ajarannya tidak hanya mengilhami gerakan reformasi, namun juga mempengaruhi doktrin dan budaya Lutheran serta tradisi Protestan. Seruan Luther kepada gereja agar kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab telah melahirkan tradisi baru dalam agama Kristen. Gerakan pembaurannya mengakibatkan perubahan yang radikal juga di lingkungan Gereja Katolik Roma dalam bentuk reformasi Katolik. Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di kota Eisleben, Provinsi Saxony. Hans Luther sang ayah adalah seorang pemilik beberapa tambang dan peleburan logam. Sedangkan ibunya Margaretha Luther adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat religius dan kemungkinan berperan besar dalam menanamkan benih iman kepada Luther kecil. Dalam autobiografinya, Luther mengenang keduanya sebagai orang tua yang disiplin dan keras dalam mendidik anak, tapi sekaligus ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Sikap orang tua yang sangat menghargai pendidikan amat berbekas pada diri Luther. Pada saat dewasa nanti, Luther memulai perjuangannya dari lingkungan dan dengan metode akademis. Pendidikan formal pertama Luther diperolehnya di sekolah Latin kota Mainzwell. Sebagaimana sekolah Latin lainnya pada masa itu, Luther belajar bahasa Latin yang membuatnya berkenalan dengan kekayaan pustaka Latin, juga musik dan agama. Luther belajar doktrin-doktrin penting gereja. Luther remaja mengembangkan kepercayaan bahwa Allah pasti menghakimi segala perbuatannya pada akhir zaman, dan hanya berdoa kepada Kristus, Maria, dan para orang suci sebagai perantara, maka akan beroleh rahmat pengampunan dari Allah Bapa. Pada usia 14 tahun, Luther hijrah ke Magdeburg, masuk sekolah dari katedral setempat. Hal yang perlu dicatat, Luther berjumpa dengan ajaran beberapa pendidik yang merupakan anggota Persaudaraan Breton. Persaudaraan Breton adalah salah satu kelompok aliran Kristen mistik yang memang sudah cukup banyak menjamur sekitar 2 abad sebelum reformasi. Penekanan mereka pada hubungan yang akrab dengan Allah melalui pembacaan Alkitab dan doa pribadi. Ajaran mereka membentuk kesalahan Luther yang akan mewarnai kehidupan Luther seterusnya. Saya Yepi Nopriani dengan NIM 1511905. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritikan Martin Luther atas Gereja Katolik yang melahirkan Protestanisme. Nah, pada tanggal 31 Oktober 1517, sekitar kurang lebih 503 tahun yang silam, ada seorang birawan yang tak dikenal yang bernama Martin Luther. Ia berdiri di sebuah gereja di Wittenberg, kota kecil yang kini memasuki wilayah Jerman. Ia nekat di depan pintu gereja memaku 95 dalil yang berisi kritikan terhadap otoritas gereja Katolik. Nah, peristiwa itu dicatat dalam sejarah sebagai awal mula terjadinya gerakan reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang melahirkan Protestanisme. Nah, mengapa sih Martin Luther protes terhadap gereja Katolik? Hal itu dikarenakan Martin Luther pernah mengetahui adanya praktek menjual surat pengakuan dosa oleh gereja. Nah, surat pengakuan itu seharusnya adalah sebuah hal yang sakral karena merupakan bentuk anugerah gereja terhadap dosa yang telah diperbuat. Lalu hal-hal apa saja sih yang dikritik oleh Martin Luther yang dianggap menyimpang terhadap gereja Katolik Roma? Jadi Luther itu sendiri menjadi penentang beberapa ajaran dan praktek dalam gereja Katolik Roma. Ia sangat membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi, sebagaimana yang ia pahami bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa dapat dibeli dengan uang. Nah, indulgensi penuh atau indulgensi seluruhnya itu sendiri berarti menghapuskan seluruh hukuman siksa dosa sementara yang timbul karena dosa-dosanya yang telah diampuni. Dan alasan Martin Luther itu sendiri menolak indulgensi karena yang paling utama ia tidak punya cara lain selain memberitakan kebenaran dan pemikiran yang selama ini dianggap benar dan diluruskan oleh Luther.
Si protes Martin Luther terhadap gereja menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh wilayah Jerman. Martin Luther dengan segera menolak otoritas paus dan konsili gereja dengan menekankan bahwa dirinya akan dibimbing oleh kitab suci dan akalnya sendiri. Mengetahui hal itu, gereja tidak hanya diam dan segera memanggil Martin Luther untuk mempertanggungjawabkannya. Di hadapan para pejabat, Martin Luther mengeluarkan segala pendapatnya. Tapi gereja tidak mendengarkan dan ia dinyatakan sebagai seorang pelanggar hukum oleh parlemen Worms pada tahun 1521. Martin Luther disuruh menyesali perbuatan bidahnya dan seluruh tulisannya dinyatakan terlarang bagi masyarakat. Alasan Martin Luther mengeluarkan 95 dalil pada gereja di Wittenberg, Jerman. 95 tesis mengangkat tuntutan-tuntutan Martin Luther terhadap apa yang ia anggap sebagai praktik penyalahgunaan oleh kaum rohaniawan yang menjual indulgensi penuh dalam bentuk sertifikat yang dipercaya mengurangi hukuman atau siksa dosa temporal atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para pembelinya ataupun orang-orang yang mereka kasihi yang berada dalam api penyucian. Dalam 95 tesis, Luther menyatakan bahwa pertobatan akan disyaratkan oleh Tuhan Yesus agar dosa-dosa dapat diampuni melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin dan bukan sekedar pengakuan sakramental dari luar. Ia berpendapat bahwa indulgensi membuat umat Kristen menjauh dari pertobatan sejati dan kesedihan karena dosa. Meyakini bahwa mereka dapat mengabaikannya dengan membeli indulgensi. Menurut Luther, indulgensi juga membuat umat Kristen kehilangan semangat untuk memberi kepada kaum miskin karena meyakini bahwa sertifikat indulgensi lebih bernilai secara rohani. Kemudian, mengapa gerakan Martin Luther ini disebut sebagai Protestanisme? Karena merombak dasar kepercayaan yang didasarkannya kepada kepercayaan akan Katolik Roma dan argumentasi 95 tesisnya menentang Katolik sehingga bisa disebut Protestanisme. Sekian pembahasan tentang Martin Luther. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.